cucu saya kenapa, Mbah? Iya, Mbah. Anak saya kenapa bisa buta darah begitu, Mbah? Kutukan kakeknya sedang mencoba menggodanya lagi. Ini bukan hal yang mudah, Ibu Retno, Mas Bayu. Mbah, tolong cucu saya, Mbah. Berapapun uangnya saya bayar, asal cucu saya ditolong, Mbah. Iya, Mbah. Tolong selamatkan anak saya, Mbah. Saya pasti akan menolong Rama, dan juga saya akan menjaga Rama biar terlepas dari kutukan 7 turunan. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kamu mau anak kita mati, ha? Kamu mau tanggung jawab kalau Rama kenapa-napa? Cinta Masih barang-barang kamu sekarang juga. Saya nggak mau lihat kamu di sini lagi. Sial dalam keluarga ini. Mama, aku kangen sama Mama. Mama juga kangen sama kamu, sayang. Ya Allah, seandainya semua ini ujian darimu untuk menghapus semua dosa kedua orang tuaku. Aku ikhlas ya Allah. Tapi seandainya semua ini ternyata karena ulah mertuaku, aku mohon ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang diderita anakku. Jangan biarkan anakku ikut menanggung kutukan ini. mengingat semua yang pernah terjadi. Jadi Mbak dibekap sama dukun itu? Iya Mbak, saya dibekap sama Mbah Tejo sampai gak sadarkan diri. Bahkan saya juga gak sadar berapa lama saya pingsan. Waktu sudah sadar, tiba-tiba saya sudah di rumahnya Mbah Tejo. Mbak, mengerikan sekali dukun itu. Iya Mbak, semenjak itu saya melihat ada sisi lain dari Mbah Tejo. Sisi lain? Maksud Mbak, sisi lain seperti apa? Ternyata Mbah Tejo bukan dukun biasa, Mbak. Ternyata Mbah Tejo punya niat yang lebih gelap dan berbahaya, Mbak. Ternyata kamu siuman juga. Lepasin! Lepasin saya! Lepasin! Enak saja lepasin. Kamu pikir saya akan melepaskan kamu? Sudah capek-capek membunuh Jaya ayahmu. Sekarang aku harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Kamu yang bunuh bapakku! Kenapa? Kenapa kamu bunuh bapakku? Darah kamu, darah Jaya, darah keluarga Jaya, itu kunci buat menambah ilmuku abadi. Aku habisi kalian, dimulai dari kamu, berikutnya anakmu. Enggak!
pintunya, Bu. Bu, tolongin Ada aku, apa Bu. lagi kamu datang ke sini, ha? Aku mau ngomong sama Ibu, Bu. Enggak. Sana pergi sana pergi. Bu, tolong dengerin penjelasan aku dulu, Bu. Mau bahas apa lagi kamu? Udah jelas kan? Bayu udah talak 3 untuk kamu. Rama dalam bahaya, Bu. Mbah Tejo, dia mau menghabisi Rama, Bu. Jangan ngarang kamu ya. Kamu pikir saya percaya sama omongan kamu? Mbah Tejo itu yang nyelamatin Rama. Enggak, Mbah Tejo malah yang mau menghabisi Rama. Ibu inget ramuan yang bikin Rama muntah darah? Itu karena dia kan? Dia juga cerita soal kutukan 7 turunan. Bu, semuanya bohong. Dia cuma iri sama bapakku karena ibu bapakku lebih hebat, Bu. Ngaco kamu. Kamu pikir saya percaya sama omongan kamu? Hah? Bu, aku rela ditalak. Aku rela ngejauh dari ibu. Tapi izinin aku bawa anak aku, Bu. Cuma Rama yang aku punya, Bu. Rama! Rama ini Mama. Rama, Mama mau ketemu enggak? Rama! Mama? Mama? Rama ini Mama. Sari. Rama nggak akan kemana-mana. Silakan kamu pergi. Aku bakalan pergi, tapi izinin aku bawa Rama, Mas. Mas, anak kita dalam bahaya, Mas. Cukup. Kamu udah banyak bikin keributan di sini. Sekarang kamu pergi dari sini. Enggak, Mas. Pergi. Mas! Mas dengerin aku dulu, Lah. Mas. Saya sudah tidak mau melihat muka kamu lagi. Pergi dari sini sekarang. Aku mohon, Mas. Dengerin aku dulu, Mas. Aku cuma mau Rama, Mas. Cuma dia yang aku punya sekarang, Mas. Gak perlu. Saya bisa rawat Rama sendiri. Sekarang kamu pergi dari sini. Aku cuma butuh Rama, Mas. Mas! Mas! Ibu! Rama! Saat itu, hidup saya rasanya hancur sekali, Mbak. Saya bingung harus kemana lagi. Saya cuma ingin anak saya selamat, Mbak. Saya kebayang, Mbak. Apa yang kamu harus lalui dan apa yang kamu rasakan pada saat itu pasti sangat berat, Mbak. Tapi kamu sangat tangguh, Mbak. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Sebenarnya saya ingin menyerah, Mbak. Tapi saya ingat anak saya. Saya terus memandangi foto anak saya. Saya ingat senyumannya, Mbak. Dari situ saya sadar, saya nggak bisa nyerah. Saya akan melakukan apapun demi anak saya. Meskipun saya harus direndahkan dan dihina seperti itu, Mbak. Apa yang kamu lakukan? Saya akan melawan Mbah Tejo, Mbak. Saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anak saya. Mbak, saya sangat salut sama keberanian kamu, Mbak. Seorang ibu yang berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Salut, Mbak. Mama sekolah dulu ya. Nanti pulang sekolah, nenek beliin es krim. Gak mau nih, aku maunya sama mama. Rama, kok kamu sekarang sering ngebantah nenek sih? Dulu enggak. Rama, kamu mau kemana? Sari, mau dibawa kemana Rama? Ma, Rama itu anakku. Aku bebas bawa dia kemanapun yang aku mau.
Ada apa ini, Bu? Mas, tolong. Jangan biarkan dia bawa cucu saya. Rama kan anaknya Sari. Kenapa Ibu teriak-teriak penculik? Emangnya kalian nggak tahu? Bapaknya Sari ini pemuja ilmu hitam. Dia ini keturunan pembawa sial. Saya nggak mau dia bawa cucu saya. Ih, pantesan dulu Pak Jaya matinya mengenaskan. Pasti keturunannya juga bakal kena kutukan. Tolong Pak, jangan ambil anak saya Pak. Dia hidup saya satu-satunya Pak. Maaf ya Bu Sari, ini demi kebaikan semua. Tolong serahkan Rama sama neneknya. Sadar atau tidak, Ma, aku nggak mau pergi, aku mau sama Mama. Kamu sayang, kamu harus ingat ya. Mama sayang sama kamu lebih dari apapun. begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggal. Ayo, jangan deketin mama kamu. Ikut sama nenek. Ayo cepet. Udah, sebaiknya Ibu pergi aja. Udah, pergi aja. Tolong pergi sana, Bu. Maafkan Mama, Rama. Suatu hari nanti, Mama pasti jemput kamu lagi. Pasti. Apa yang ada di pikiran kamu pada saat semua itu terjadi? Saya nggak peduli orang mau bilang apa tentang saya. Meskipun saya dihina, itu nggak ada artinya buat saya. Tapi Mbak, anak kamu bagaimana Mbak? Apakah dia melihat kamu diperlakukan seperti itu? Yang nggak bisa saya terima adalah ketika Rama ditarik dari pelukan saya, Mbak. Saya nggak sanggup melihat Rama nangis, pengen sama saya. Rasanya di saat itu hati saya seperti dirobek-robek, Mbak. Karena Rama adalah satu-satunya anak saya yang sangat berarti di hidup saya. Saya akan tetap berjuang untuk menyelamatkan anak saya, Mbak. Apapun resikonya, saya nggak akan membiarkan anak saya dihina dan disakitin siapapun. Mbah, tolong sembuhkan Rama, Mbah. Saya mau Rama bisa melupakan mamanya. Saya nggak tahan, Mbak, kalau dia selalu mengingat-ingat mamanya, Mbah. Tenang, Bu Retno. Mbak sudah menyediakan ramuan khusus untuk sekali minum. Agar Rama bisa melupakan semua apa yang membuatnya digoyang. Terima kasih ya, Mbah. Sama-sama. Saya cuma mau Rama itu hidup normal dan bisa melupakan masa lalunya, Mbah. Ramuan ini bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memutuskan darah keturunan Jaya. Kalau ibunya lolos, maka anaknya yang akan terkena kutukan. Ya Allah, semoga nggak dia lihat aku. Aku harus selamatin Rama. Aku harus hentiin Mbak Tejo sebelum semuanya terlambat. Pasti racun. Rama dalam bahaya. Rama, buka mulutnya Rama. Ini untuk kebaikan kamu, Rama. Rama. Biar kamu cepat melupakan ibu. Buka mulut. Ayo. Aku nggak bisa tinggal diam. Rama, tunggu. Mama akan selamatkan kamu. Rama, buka mulutnya Rama. Buka. Ya.
Jangan sentuh anakku. Ini demi kebaikan Rama. Kebaikan apa? Kalau emang demi kebaikan Rama, kalian minum ramuan itu. Apaan kamu, hah? Kamu mau ibu minum? Ibu kan? Yang bawa obat Tejo ke sini. Oke. Aku bakal minum. Sehat kalian bilang. Aduh. Ayo Rama, kita pergi. Tunggu. Jangan sentuh saya. Lepasin kaki saya. Ayo Rama. Tunggu. Hei, tunggu. Kurang ajar, tunggu. Salih. Hei. Lepaskan anak itu. Atau kamu akan menyesal nanti. Tidak akan. Lepaskan. Setelah semua itu terjadi, mantan mertua dan mantan suami saya terkena sakit keras, Mbak. Ketika ke dokter pun, penyakit itu tidak diketahui. Dan yang lebih anehnya lagi, penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Saya bersyukur, sekarang saya bisa hidup bahagia bersama anak saya, Mbak. Saya bisa membuktikan bahwa saya bukan pembawa kutukan 7 turunan dan bukan pembawa sial seperti apa yang mereka katakan, Mbak. Mbak Sari, aku senang sekali bahwa pada akhirnya kisah ini menjadi sebuah akhir yang baik untuk kamu dan terutama untuk anak kamu. Iya, Mbak. Semoga kalian berdua sehat terus ya, Mbak ya. Amin, ya Allah. Dan terima kasih Mbak sudah membagikan kisah kamu kepada kami. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan catatan hati perempuan kali ini. Dari kisah Mbak Sari kita belajar bahwa kebenaran dan cinta selalu punya kekuatan untuk menang. Bagikanlah kisah nyata kamu yang bisa menginspirasi dan menguatkan para perempuan lain yang tengah berjuang di luar sana. Kisah yang terpilih akan dijadikan episode khusus di catatan hati perempuan. Saya Nadia Mulia, undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.